Ayo biar cepet main. Masih ada aja tuh. Bilang dong. Ini Miro, bisa berapa? Kacang. Lu langsung ngaju aja. Aduh, Ustaz, kan kita mudahin. Langsung ngaju aja. Banget, capek. Biasa. Udah mau di basket. Mantap, Raja mantap Raja. Mantap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat 12 menit langsung. Iya, cepat Bib, 10 menit Bib. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Fakhrus, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan beliau. Amin. Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah mudahkan rezeki beliau. Amin. Insyaallah taala Allah mudahkan rezeki kita semua. Amin. Jaga kesehatan kita semua dan Haji barangkali Boy. Habib Usman bin Yahya jika menonton, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dimanapun beliau berada. Amin ya rabbal Alamin. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di bulan Muharram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara Haji Boy mau ngaji, Haji Boy. dari 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika kita beramal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, maksiat kita juga dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min Zalik. Dan alhamdulillah di malam yang suci ini, di malam yang dihormati ini, Allah kasih kesempatan kita buat ngaji sambil main bola. Niat kita ngaji berangkat. Kalau kita niat ngaji berangkat, setiap langkah kita menuju lapangan ini sebanyak ikan-ikan di lautan mintain ampun. Amin. Ya. Malaikat membentangkan sayapnya untuk melindungi kita ketika kita datang ke lapangan ini. Kalau niat kita apa? Niat kita ngaji. Kalau kita juga datang di sini karena Allah, insya Allah jadi wasilah kita dikumpulkan juga di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Di antara orang yang mendapat perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, berulang kali kita bilang adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Maka kalau teman-teman di sini datang di sini karena betul-betul cinta karena Allah, pengen ketemu sama orang yang juga sama-sama cinta karena Allah, pengen bersilaturahim sambil main bola, ya sambil kita ngaji, sambil bersilaturahim, sambil main bola karena Allah, insya Allah Allah kumpulkan kita juga di surganya Allah. Nah, ciri-ciri orang yang datang ke sini karena Allah, main bolanya beneran fun football, ya nggak kebawa emosi, ya beneran senang. Saya tadi saya Jangan ngeliat aneh ini. Bang Dewi nggak jebol penalti, saya kena tahu aja tadi. Auranya beda. Kita korban, Beb. Kita korban. Aneh ditindihin Bib, aneh ditindihin Bib tadi Bib gini. Malah tadi aneh nyaranin Bang Dewi, Bang sholawat dulu sebelum ngambil penalti. Wah, benar. Nggak dilakukan, melenceng. Wah. Takbir buat Bang Billy. Bang Bilar. Oh, Billy. Saputra dong. Teman-teman, ciri-ciri orang yang betul-betul kesini karena Allah, dia punya kasih sayang sama teman sesamanya. Dia betul-betul fun football di sini. Sekalian dia juga jaga adab-adab sama teman di sekitarnya. Di antara adab-adab nih teman-teman, peraturan kita di lapangan ini, jangan ngerokok di lapangan, jangan nge-vape di lapangan. Dapat peringatan. Siapa tuh? Jangan nge-vape, jangan ngerokok atau apapun namanya itu ya. Apa tuh yang bau kentut itu namanya? Petasan kentut, petasan Bib. Aikos, jangan aikos apapun asap-asap. Astagfirullah. Asap-asap taruh di luar lapangan, insya Allah ya. Kita adab, dimanapun kita berada kita jaga adab. Kita jaga sebagai Tadi mata malah ngisap pogingnya. Nama FC Marwah. Apa artinya Marwah? Wibawa. Kewibawaan. Kita jaga kewibawaan kita sebagai umat muslim, datang ke sini jaga adabnya. Nah, alhamdulillah ala kulli hal kita kedatangan teman kita Pak Haji Farhad baru pulang. Masya Allah. Haji. Yalah. Mudah-mudahan kita semua nyusul tahun depan. Amin. Bareng-bareng semua. Beb. Hajinya haji apa Beb? Jangan lupa mutawafnya
Habibnya Habib Aisyah. Silakan kepada Bapak. Dipersilakan untuk berbagi cerita sharing. Sengaja mau lagi bawa takbir kata Haji ya. Haji bersama Ustaz Abdul Somad, masya Allah. Beb, boim nggak itu dulu? Satu dua ayat. Oh iya, boim dulu. Boim dulu, boim. Mendahulukan Al-Quran. Siap. Boim bener. Nah, kenapa tadi kagak dibuka sama Boim dulu ya? Bener uga ya. Antum Haji 40 tahun ya? Sama. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Laqad khalaqnal insana fi Idaman buat ya Boim. Allah nyiptain kita sebagai manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Namun karena pembangkangan kita, karena perilaku kita, karena ulah kita, karena akhlak kita, kita menjadi serendah-rendahnya karena dosa kita. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya balasan yang tidak terhingga bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam Bisa membawa alamin. Teman-teman, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan cerita dan kisah. Saya ulangi, saya angkat begini. Silakan Bapak Barat. Masyaallah. Sallu ala Nabi. Ini ceritanya apa nih? Apa yang bisa antum ceritain? Kalau ngomong cerita pulang haji, Ustaz Faru juga pulang haji. Ada sering. Udah, Ustaz. Cerita aja selama antum Haji, mobil antum ada pinjam. Oh, yang itu ya. Yang itu. Iya. Salah satu cerita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini cuma cerita sharing lah ya sifatnya, karena memang mungkin saya yakin pasti ada guru-guru kita juga di sini, ada Ustaz Faru, ada Habib Isa, atau mungkin Habib Usman juga nonton. Pasti pengalaman beliau jauh lebih luar biasa sekali ya. Yang pertama mungkin kalau Ana boleh cerita perihal haji Ana kemarin, itu sebenarnya adalah doa masa lalu yang alhamdulillah baru tahun ini terwujud. Masya Allah. Jadi mungkin kalau teman-teman nih mungkin insya Allah Ana yakin kalau perihal belajar agama Islam, insya Allah mungkin semua sama mendapatkan basic dari zaman sekolah, mungkin apapun itu. Terus kalau perihal hal-hal yang dilarang juga insya Allah mungkin teman-teman Ana yakin pasti udah tahu lah yang dilarang itu apa aja gitu. Tapi kalau Ana boleh sedikit bercerita, Ana pernah berdoa masa lalu tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu. 2019 Ana Bulan berapa? Gawur. Hey, kalau Ana nggak salah Awas nanya tanggal. Tanggal? 19. Dua bulan. Ya udah, Ana takut digebukin lama-lama. Kalau Ana nggak salah tanggal 19. Waktu itu ada kajian musyawarah pertama kali Ustaz Abdul Somad ngisi. Masya Allah. Waktu itu ada Jiwisni juga, ada beberapa teman-teman musyawarah. Jibilar? Bilar waktu itu Belum, masih main bola. Masih natskal. Masih syuting JWB. Yang kalau di lokasi dia orang-orang syuting dia main PS. Masya Allah. Informasi dari mana tuh? Kok valid ya? Setelah itu selesai kajian, Ana diajak makan sama beberapa teman-teman musyawarah ke ruang VIP buat kenalan sama Ustaz Abdul Somad waktu itu. Nah, waktu itu Ana datengin Ustaz Abdul Somad ingin minta didoain buat almarhumah mama waktu itu kebetulan. Kebetulan waktu itu udah 2019 mama belum almarhum, mama waktu itu sakit. Ana minta didoain, Ustaz doain mama dong biar mama cepat sembuh. Ustaz Abdul Somad ngedoain, Ana videoin. Nah, video itu Ana kirim ke Umiana. Itu mama senengnya luar biasa banget. Masya Allah banget, mama seneng banget. Terus mama bilang, mudah-mudahan Pak,
Ana di rumah dipanggilnya Pat gitu. Farhat dipanggilnya Videonya Pat. masih ada, serius. Ada videonya. Masih coba share. Nah waktu itu Serius. Umi Ana ngomong Dokumentasi. mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad mau ngedoain mama terus. Bilangnya begitu waktu itu. Oh iya mah, amin. Ana bilang gitu. Kadarullah hari itu udah bubar dan akhirnya udah dan nggak pernahnya lagi dapat kesempatan datang ke kajian Ustadz Abdul Somad di musyawarah. Jadi selalu pas jadwal Ustadz Abdul Somad anaknya nggak datang gitu waktu itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Bentrok ya. Iya waktu itu. Pak cabang. Jauh ceritanya dari 2019, singkat cerita lompat ke 2024. 2024 awal tahun berniat pengen pergi haji. Waktu itu ada Boim saksinya. Ana bilang waktu umroh Ramadan sama Boim, kebetulan waktu umroh Ramadan pakai travelnya Boim. Masya Allah. Ana bilang, Im, kalau ada hajian, insya Allah Ana pengen. Ana bilang gitu. Singkat cerita diurusin, alhamdulillah dapat kuotanya. Berangkat benar-benar cuma bertiga. Masya Allah. Ana, Mida, istri, sama ada Bentar, anak, antum, Mida, istri. Jadi ada berapa? Ente jangan. 4 orang berarti. tiga. Oh, tiga. Jadi lebih. Tadi goreng. Antum, Mida, istri. Gimana sih? Lan, ada cutter nggak? Farhat. Bukan aneh ngomong loh. Dengerin, Farhat. Oke, Mida. Wah. Islam. Oh, Bertiga dong. Udah ya dong. itu kan clear. Clear. Nggak ada niatan nambah nggak? Nggak. Kalau tiga. Mau saling banyak, diizinkan katanya. 1 minggu sebelum keberangkatan tiba-tiba Ustadz Abdul Somad ngechat ke Ustadz Aslam bahwa beliau juga ingin berangkat. Allah Gitu. Allah. Masya Allah. Dan berangkatnya pengen join barengan yang kita bertiga nih, gitu. Karena waktu itu bos memang benar-benar pengen jadi jamaah lah. Point of view-nya dia pengen jadi jamaah karena kebetulan istrinya juga ngikut, gitu. Ini haji pertama buat Ana, buat istri Ana. Jangan digoreng lagi. Buat istrinya Ustadz Abdul Somad. Jadi pengen Ikan goreng, bareng-bareng. ikan goreng. Singkat cerita, 1 hari sebelum keberangkatan kita dikumpulin di kantornya Boim di BSD buat briefing. Nah, di briefing itu adalah pertama kalinya kembali ketemu sama Ustadz Abdul Somad. Yang mana waktu Ana datang ketemu Ustadz Abdul Somad, Ana bilang, duh, jadi keingetan doanya Mama waktu 2019. Gitu. Masya Allah. Mama bilang pengen. Ayo. Masya Allah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Mama bilang pengen didoain terus. Gitu. Allah Akbar. Masya Allah. Dan 2023 Mama berpulang. Allah Allah. Mama bilang pengen didoain terus. Rahimahullah. Ketemu sama Ustadz Somad di malam briefing itu. Allah Akbar. Ana pengen minta didoain lagi. Ana ceritain bahwa Mama Pernah minta. ada saat gitu. Ya Allah. Didoain lagi sama Ustadz Somad. Ana kirim ke grup keluarga. Ya Rabb. Nggak tahu gimana ceritanya Subhanallah. di keberangkatan haji itu benar-benar bisa benar-benar cuma berlimaan. Ya Allah. Jadi Farhat, Hamidah, Ustadz Abdul Somad, istrinya Ustadz Aslam. Benar-benar cuma berlima di hari-harinya. Jadi sepanjang hampir 23 hari itu benar-benar berbarengan berlima. Allah. Jalan bareng, makan bareng, Ya Allah. terus duduk bareng. Bahkan Ustadz Fahru saksinya, beliau sampai berkali-kali ngechat, "Hat, di mana? Posisi di mana? Pengen datang, pengen ketemu." Kita ketemu benar-benar cuma berlima ya, Tata. Ya, subhanallah. Dan Ustadz Abdul Somad bilang, mungkin ini doa Umi Antum. Iya, kata dia. subhanallah. Mungkin ini doa Umi Antum, Allah kata dia Akbar. gitu. Umi Antum bilang pengen didoain terus sama Ana. Bahkan sampai di Masjidil Haram aja Ustadz Abdul Somad mau meluangkan waktunya buat Ya, doain Umi Ana. Insyaallah. Jadi mungkin kalau buat teman-teman Insyaallah. pesan moralnya mungkin jangan pernah putus berdoa, atau bahkan mungkin apapun yang kalian pengenin, entah itu datangnya di masa datang kah, atau mungkin di sebelumnya pernah terjadi, kita nggak pernah tahu sih. Point of view-nya lebih ke mungkin ibarat kata berbaik sangka sama Allah. Ana yakin pasti semua teman-teman ngerti lah perihal hal itu ya. Tapi datangnya kapan misteri, dan insya Allah ada kesempatan buat teman-teman yang memang punya hajat-hajatnya atau mungkin punya keinginan-keinginannya satu waktu bisa terpenuhi. Allah tahu kapan yang terbaik ya. Allah tahu kapan Kapan waktu yang momentum yang terbaik. Allah. Dan yang luar biasanya lagi, sampai bercandaannya para ustadz kemarin, kebetulan waktu kita beres hajian udah selesai, kita kumpul
sama beberapa ustadz-ustadz yang juga berangkat haji tahun ini gitu. Masya Allahnya sampai Uas ngomong ke teman-teman hajian ini, bercandaannya Uas ya ini ya gitu. Kalau Mas Ari Untung kemarin pergi haji ngawal Ustadz Ajo Bendri katanya gitu. Betul. Ana pergi haji tahun ini mau ngawal Farhat sama Hamidah. Masya Allah. Luar biasa banget. Jadi kalau Ana boleh kasih pandangan buat teman-teman, mungkin apapun bisa terjadi, kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi, dan mudah-mudahan ada waktu dan momen yang tepat buat teman-teman melakukan hal-hal yang terbaik yang diinginkan. Gitu kali ya ceritanya. Takbir. Allahu Akbar.